GCMS, Gas Chromatography Mass Spectrometry. GCMS terdiri dari dua sistem terpisah, yaitu GC dan MS, yang digabungkan menjadi satu instrumen. GCMS merupakan teknik analisis yang paling umum digunakan untuk analisis senyawa organik yang mudah menguap. Sampel yang mengandung senyawa volatil diinjeksikan ke dalam sistem GC, di mana senyawa-senyawa tersebut akan dipisahkan berdasarkan sifat kepolarannya di dalam kolom yang terisi dengan fase stasioner. Setelah terelusi dari sistem GC, senyawa-senyawa tersebut akan masuk ke dalam sistem MS, di mana senyawa-senyawa tersebut akan diionisasi dengan energi tertentu dan difragmentasi menjadi ion fragmen. Ion fragmen tersebut kemudian akan dideteksi oleh detektor MS, dan hasil deteksi ini akan diolah oleh komputer untuk menghasilkan spektrum massa dari senyawa-senyawa tersebut. Spektrum massa ini kemudian akan digunakan untuk mengidentifikasi senyawa-senyawa tersebut berdasarkan polar fragmentasi unik dari masing-masing senyawa. Fungsi GCMS sebagai pemisahan senyawa dalam suatu sampel, menghitung kadar senyawa dalam suatu sampel, pengujian kemurnian suatu senyawa, identifikasi senyawa yang ada pada suatu sampel, menyiapkan suatu senyawa murni dari suatu sampel. Fungsi bagian GCMS 1. Carrier gas chromatografi, gas pembawa atau yang sering disebut fase gerak dalam kromatografi. Gas digunakan untuk membawa solut ke dalam kolom. Yang kedua, tempat injeksi sampel atau sampel injektor. Fungsinya untuk mengantarkan sampel ke dalam aliran gas pembawa. Penginjeksian sampel dapat dilakukan secara manual atau secara otomatis. 3. Kolom. Tempat terjadinya proses pemisahan karena di dalamnya terdapat fase diam. 4. Detektor. Pendeteksi komponen-komponen yang telah dipisahkan dari kolom secara terus-menerus, cepat, dan akurat. 5. Recorder. Fungsinya untuk mencetak hasil percobaan pada sebuah kertas yang hasilnya disebut kromatogram. Pada gambar sebelah kiri terdapat komponen dari alat GC, sedangkan sebelah kanan terdapat komponen dari alat GC dan juga MS. Kalibrasi GCMS. Buat satu seri larutan, setelah itu suntikan dengan volume sama setiap larutan ke dalam tempat penyuntikan zat. Gambar garis kalibrasi dari kromatogram dengan berat zat pada sumbu horizontal dan tinggi puncak kurva atau luas daerah puncak kurva pada sumbu vertikal. Buat larutan zat seperti yang tertera pada masing-masing monografi dari kromatogram yang diperoleh dengan kondisi yang sama seperti cara memperoleh garis kalibrasi. Ukur luas daerah puncak kurva atau tinggi puncak kurva, hitung jumlah zat menggunakan garis kalibrasi. Dalam cara kerja ini, semua harus dikerjakan dengan kondisi yang betul-betul tetap. Kalibrasi standar. 1. Setelah selesai running standar, pada menu View, klik menu Data Analisis, double-klik data yang diinginkan. Kedua, ambil data yang akan dianalisa melalui file. 3. Bila pada data yang dipilih terdapat peak yang tidak dikehendaki, auto integration, klik integration, save lewat icon bergambar buku. Isi nilai parameter yang cocok, klik yes. 4. Isi calibration table melalui calibration. Isi kolom dengan nama auto calibration table konsentrasi. Masing-masing compound, klik yes. 5. Bila data sudah terkalibrasi dan ingin diedit, cukup melalui replace. Bila ada waktu retensi yang berubah, ganti dengan RT yang baru. 6. Simpan data yang sudah terkalibrasi. 7. Cetak hasil kalibrasi melalui menu report. Troubleshooting pada GCMS. Yang pertama, masalah injektor. Puncak melebar dan berekor. Penyebabnya, pemasangan kolom yang buruk. Perawatan, pasang kembali kolom dengan benar pada injektor. Yang kedua, masalah resolusi kromatografi buruk. Penyebabnya, suhu kolom atau program tidak optimal. Perawatan, memodifikasi metode dengan kemiringan segmen rem suhu. Ketiga, masalah pergeseran waktu retensi dalam kromatogram. Penyebabnya,
Pengatur aliran gas pembawa tidak stabil. Perawatan, periksa pneumatik apakah ada kebocoran atau tidak. Ganti pengontrol atau pengatur aliran gas jika perlu. Keempat, masalah ukuran puncak berubah dari satu proses ke proses lainnya. Penyebabnya, alat suntik bocor atau tersumbat sebagian. Perawatan, periksa secara visual apakah jarum suntik menarik sampel. Berikut adalah pembacaan data hasil analisis GCMS.